Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para rekan-rekan dimanapun kalian berada, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawadu? Menurut bahasa, tawadu adalah rendah hati. Secara istilah, tawadu adalah sikap merendahkan hati, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Manusia yang sadar akan hakikat kejadian dirinya tidak akan pernah mempunyai alasan untuk merasa lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang yang jahil menyapa, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Hadirin yang saya hormati, yang maknanya adalah Allah memerintahkan umatnya untuk merendahkan hati terhadap sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang lembut. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Dan barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat serendah-rendahnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai seorang yang harus berperilaku sopan dan santun kepada orang tua, berperilaku lemah lembut di hadapan orang tua, dan apabila bertutur kata, maka dipilih kata-kata yang halus dan baik, bukan dengan kata-kata yang keras dan kasar. Tidak bermasa muka dengan orang tua, apalagi menyakiti hati orang tua. Alangkah senang dan bahagianya sebagai orang tua jika mempunyai anak yang senantiasa berperilaku sopan dan santun dengan orang tuanya. Dan ini merupakan kebahagiaan dan sekaligus kebanggaan yang tidak dapat diukur dengan materi atau harta benda. Seorang siswa yang mempunyai sikap rendah hati, yaitu apabila di sekolahnya bersikap ramah, sopan, dan santun ketika berjalan, berbicara, dan bertingkah laku dengan baik sama temannya, gurunya, maupun dengan petugas yang ada di sekolah. Contoh tawadu atau rendah hati kepada guru yaitu berperilaku sopan dan santun, bertutur kata dengan lembah lembutnya, mengikuti perkataan dan perbuatan yang baik, karena guru adalah orang yang sepatutnya dapat ditiru. Di samping itu, guru telah banyak berjasa kepada kita sebagai siswa. Jika dibandingkan dengan kedua lingkungan tersebut, keluarga dan sekolah, maka lingkungan masyarakatlah yang lebih luas dan heterogen. Untuk itu, sikap tawadu atau rendah hati dalam lingkungan masyarakat dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni yang pertama, sikap rendah hati kepada orang yang lebih tua. Yang kedua ada sikap rendah hati kepada orang yang lebih muda. Dan yang ketiga ada sikap tawadu kepada orang yang sebaya dengan kita. Yang keempat, sikap tawadu terhadap agama lain. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita, dan orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua di antara kita. Yang artinya, sikap tawadu atau rendah hati bagi orang yang lebih muda usianya harus menghormati kepada yang lebih tua, dan orang yang lebih tua juga harus menyayangi kepada yang lebih muda. Jika tidak sedemikian, maka bukanlah termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seorang bersedekah
kecuali hartanya akan bertambah. Dan tidaklah seorang hamba merendahkan dirinya, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Hadirin yang saya hormati, maka sejak itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selamanya berada di muka bumi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.